Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Hayatul Mursyidah MPD. Perkenalkan, nama saya Kanwini Wardani, saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang akan saya bahas hari ini yaitu mengenai penting tidaknya bahasa Indonesia, kemudian ragam lisan dan tulisan, serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Saya bahas dari yang pertama yaitu penting tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah tutur, luas daerah penyebarannya, serta terpakainya bahasa itu sendiri dalam sarana ilmu sastra dan budaya. Yang pertama, dipandang dari jumlah penutur. Ada 2 bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga negara Indonesia, sedangkan yang pertama kali muncul dalam diri seseorang adalah bahasa daerah. Kemudian dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 174 juta lebih itu tersebar dalam daerah yang luas dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu sastra dan budaya. Sejalan dengan jumlah penutur dan luas penyebarannya, pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu budaya dan sastra dapat dijadikan tolak ukur penting atau tidaknya bahasa itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar misalnya seperti orang berpidato atau memberi sambutan dan ceramah dalam percakapan sehari-hari, misalnya antar teman atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ragam tulisan berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan tata kosakata. Sedangkan tata bahasa seperti pengungkapan ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, atau kebenaran penggunaan ejaan dalam pengungkapan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media lisan terkait dengan ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Kemudian ragam tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis yang dihasilkan dengan memanfaatkan huruf sebagai unsur dasarnya. Kemudian kita membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga dan daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku bangsa. Sedangkan kedudukannya dalam bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan pengetahuan serta teknologi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.